Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita mau bahas tentang grass block atau paving yang punya lubang-lubang ini. Ini orang nyebutnya paving rumput atau grass block juga bisa, atau beton berlubang atau roster beton. Nah, sebelum saya masuk, ini saya mau ceritakan dulu sejarahnya. Jadi kebetulan rumah saya ini adalah tipe hook ya, jadi pojokan, ada sisa kelebihan tanah di samping, dan ini saya fungsikan sebagai carport, tapi saya tidak ingin jadi gersang. Jadi ini niatnya adalah kita bikin carport. Ini aslinya dulu sirtu, jadi hanya urukan sirtu aja. Kemudian ini aslinya dulu di tembok, terus saya jebol, saya kasih pagar, terus saya kasih jembatan supaya mobil bisa masuk di sini. Ini dulu aslinya sirtu, cuman kalau mobil langsung parkir di situ pasti ambles dan kotor bannya. Yang kemudian kalau ini juga saya plester pakai beton, ini akan terlihat lebih gersang dan tidak menyerap air. Itu kalau pakai plester, apalagi kalau pakai keramik itu pasti akan licin kalau kita hujan. Nah, sedangkan kalau kita pakai paving biasa, itu air akan menyerap ke dalam tanah, tidak menggenang, namun akan terlihat tidak hijau, jadi akan lebih terlihat panas ya. Nah, solusinya adalah kita menggunakan grass block ini atau grass pavel. Nah, dimana satu paving ini yang saya pilih modelnya ada macam-macam di pasaran, ada yang lubangnya 5, ada yang lubangnya 8 seperti punya saya ini ya. Ini satu paving 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan di sini bisa gabung sama sebelahnya, jadi total kalau digabung itu satu area ini bisa ada 8 plus setengahnya 2. Oh sorry, setengah ya seginilah pokoknya. Jadi ini dimensinya kalau nggak salah dari sini ke sini itu sekitar, saya lupa. Yang jelas 1 meter persegi itu perlu 5 paving ya, untuk yang tipe seperti ini. Ini di pasaran harganya sekitar 30.000 ke atas. Di tukang-tukang taman, di tukang-tukang roster itu per biji 30 ribuan ke atas, itu harga di Sidoarjo dan Surabaya yang saya temukan ya. Namun karena luasan saya ini cukup lebar dan cukup panjang juga, jadi saya nggak belinya ngecer. Saya langsung beli di pabriknya langsung, itu ketemunya adalah 17.000. Cuman minimal harus beli 1 truk. Nah, kebetulan setelah dihitung-hitung 1 truk itu cukup untuk di sini. Bahkan lebih sedikit, kalau nggak salah lebih sekitar 15 paving lah. Jadi nggak masalah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah setelah kita beli pavingnya, entah teman-teman mau beli di tukang taman atau beli di pabrik seperti saya, kontaknya ada di OLX ya. Jadi paving grass block gitu aja nanti keluar di situ. Saya beli di pabrik Lawang, pabrik paving Lawang kalau nggak salah, atau Lawang beton ya, saya lupa. Di OLX itu ada, nanti nego-nego sendiri saja. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalau ongkos pengerjaan pemasangan itu berbeda dengan ongkos beli. Jadi kebetulan saya tidak punya skill untuk masang paving yang rapi. Saya masang paving bisa, tapi nggak rapi. Jadi mendingan kita serahkan pada tukang aja. Nah, ongkos kerja tukang kalau paving biasa itu 30.000 per meter persegi kalau di sini. Ya, terus tapi berhubung ini paving berat banget dan pekerjaannya luar biasa, memakan effort lebih tinggi daripada paving biasa. Nah, di sini saya kasih lebihan jadi 40.000 per meter persegi ketemunya. Karena orangnya juga
kok kelihatannya kerjanya sambat, dipikir paving biasa, begitu nyampe sini kerjanya luar biasa karena ini ketebalannya ya sudah satu jari saya lebih loh. Jadi bisa dibayangkan satu buah ini lebih dari 3 kilo kalau nggak salah. Ini bisa 5-6 kilo tergantung tingkat kepadatannya. Tapi karena kita belinya di satu pabrik yang sama, jadi ini pavingnya konsisten antar satu sama lain. Nah, kemudian untuk menumbuhkan rumput ini tidak tumbuh dengan sendirinya kecuali kalau rumput liar ya. Nah, ini ada tips dari saya. Kebanyakan kita lihat di luaran sana yang menggunakan grass block, ujung-ujungnya rumputnya tumbuh hanya di awal, habis itu dia tidak mau tumbuh lagi. Ternyata itu ada faktornya. Yang pertama adalah kita faktor perawatan, tapi sebelum masuk ke faktor perawatan kita ke faktor penanaman dulu. Nah, kita tahu kan di sini bolong-bolong. Nah, ini diisi media tanam dulu. Waktu itu saya isi pasir sirtu itu sendiri. Jadi pasir sirtu kan aslinya itu saya uruk dulu, kemudian saya masukkan lagi di sini. Nah, biasanya di supermarket atau di gedung perkantoran yang menggunakan grass block, dimana dia diinjak-injak mobil setiap hari, itu lama kelamaan rumputnya nggak mau tumbuh. Kenapa? Karena kecenderungan para gedung-gedung itu mengisi media tanamnya itu sampai di batas pavingnya ini. Jadi otomatis batangnya si tanaman sendiri, yaitu rumput, dia akan lebih sering keinjak-injak mobil atau apapun yang lewat di atasnya. Jadi lama-lama akarnya juga ikut tercabut, batangnya pecah, dan akhirnya tidak tumbuh lagi. Maka dari itu waktu saya tanam ini, saya pasang pavingnya, saya bilang sama tukangnya maksimal diisi tanahnya atau diisi sirtunya untuk urukan lagi itu adalah 2/3 dari kedalaman si paving. Jadi kalau ini paving kan satu kan sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, ini saya isi sekian saja. Jadi ada space kosong untuk si batang tanaman itu tumbuh. Nah, jadi ada space-nya kurang lebih segini. Jadi andai kata ini dilewati mobil, dia bisa merunduk dan tidak terluka si tanamannya ini. Tapi kalau kita full, tanahnya dipenuhin, begitu kita injak mobil dia akan tergilas dan tanamannya akan luka. Lama kelamaan dia males tumbuh. Nah, itu yang saya coba lakukan. Kemudian setelah diuruk 2/3 saja, itu kita sebarkan media tanam. Waktu itu kita tambahin pupuk vermikompos ya, karena saya punya temen yang dia ternak cacing, jadi saya beli vermikompos. Vermikompos itu adalah kompos hasil dari kotoran cacing, atau kalau dalam bahasa sehari-hari kascing ya, pupuk bekas cacing. Itu saya tabur-taburin gitu aja, terus saya tumbuk lagi dengan pasir. Jadi ini tidak ada media tanam sama sekali, karena rumput yang saya tanam itu termasuk rumput yang tidak rewel. Nah, ini jenis rumputnya apa? Waktu itu pilihannya ada rumput Jepang, ada rumput gajah, dan ini adalah rumput Bermuda Scott. Nah, ini bentuknya kita benihnya kayak gini. Ini kebetulan ada sisa. Ini kemasan 250 gram, beli di Tokopedia. Segini ini harganya 231. Mau bersih-bersih? Mau bersih-bersih? Iya, yang bersih ya. Nah, seperti kita lihat juga kalau punya bayi juga aman, lubangnya tidak terlalu besar, jadi tidak bikin bayi kesandung kalau jalan. Malah lari-lari bisa tuh. Terus dengan adanya rumput ini kita juga meminimalisir debu ya. Jadi kan karena dia sifatnya tanahnya terikat sama akarnya, jadi debu-debu itu minim sekali. Untuk penyiraman di awal-awal saya lakukan setiap hari
sebelum matahari terbit, itu sampai 4 hari pertama sampai dia sprout. Jadi dari penanaman bibit ini sampai dia metungul, sampai dia sprout, itu yang saya alami adalah 4 hari. Kemudian setelah 4 hari saya rubah penyiramannya jadi 2 hari sekali. Karena apa? Karena harapan saya akarnya duluan yang tumbuh lebih kuat daripada batangnya, sehingga rumputnya akan selalu terlihat lebih sehat. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ketika kita menanam bibit ini, kita kan sebar-sebarin gitu aja ya, sak jumput gitu, satu lubang atau jumput satu lubang tergantung selera, itu jangan terlalu rapat. Makanya ini di awal-awal ini usia 1 bulan ya, setelah saya lakukan pemangkasan 3 hari yang lalu. Jadi ini sebulan penampakannya seperti ini setelah tumbuh. Tidak semua permukaan ini ditumbuhin oleh rumputnya itu. Jadi kita biarkan ini ada space-nya. Kenapa? Karena dia nanti akan bercabang-cabang seperti ini. Kalau kita tanamnya terlalu rapat, nanti dia nggak ada space buat tumbuh, dan akhirnya pupuk yang tadi kita tanam itu lebih cepat habisnya karena dimakan oleh jumlah entitas yang banyak. Jadi ini sengaja saya biarkan jarang-jarang, nanti dia akan penuh-penuh sendiri. Dan ketika setelah selesai dipangkas yang pertama, dia tumbuhnya justru makin cepat. Ya, ini saya pangkas karena ini masih saya sisakan 1/3 permukaan, jadi mangkasnya saya gampang, tinggal digunting, diratakan sama paving udah cukup. Tapi ini 2 hari setelah dipangkas dia tumbuh lagi metungul lewat dari paving. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk hal-hal yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah ternyata si rumput ini hanya mau tumbuh di tempat yang terkena sinar matahari full. Itu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan yang berada di dalam area bayangan ini. Sebagai contoh perbandingan, ini adalah sisi yang kena sinar matahari ya. Dia tumbuhnya subur. Dibandingkan yang sebelah sini, dia malah nggak tumbuh sama sekali. Sama sekali dia nggak tumbuh. Ini masih kena sinar matahari, yang sebelah sini enggak. Bahkan kita bisa lihat ini kayak diskriminasi banget ini. Yang sini kosong, sini ada isinya karena sinar mataharinya hanya separuh di sini. Yang sebelah sini karena tertutup oleh bayangan dari tembok, dia enggak tumbuh. Ya, jadi masih lebih cepat tumbuhnya yang terkena sinar matahari. Jadi pastikan teman-teman kalau mau pasang grass block itu kita harus survei dulu mana tempat yang cocok untuk ditanami rumput apa enggak. Ini seperti yang ini di depannya gazebo ini, dia enggak kena sinar matahari sama sekali, dia tidak tumbuh hanya yang gini-gini aja. Ini pun kalau siang dia kena panas dari sana, tapi sisanya dia tidak tumbuh. Nah, di sini dia tidak tumbuh. Nah, di sini dia pagi nggak kena sinar matahari, tapi sore kena sinar matahari, dia masih mau tumbuh, walaupun tumbuhnya tidak sepesat yang full kena sinar matahari. Nah, keunggulan dari paving grass block ini, kita juga bisa pakai dia sebagai pot. Nah, ini perbandingannya sama Turnera dan Kamboja ya. Jadi karena tadi saya bilang ada kelebihan paving daripada mubazir, ini saya gunakan sebagai pot sekalian. Jadi kalau ini saya isi media tanam tanah ya. Ini tanaman Turnera. Nah, Turnera pun ternyata juga suka sama sinar matahari. Jadi yang tengah dua ini yang paling ideal ya, karena sinar mataharinya
ini 6 jam, sedangkan yang di sebelah kanan sendiri dia 9 jam kena sinar matahari. Dia berbunga tetap, tapi daunnya lebih jarang. Sedangkan yang paling kiri ini hanya 5 jam kena sinar matahari, daunnya banyak, bunganya yang lebih jarang. Sedangkan yang pas ini sekitar 6-8 jam. Ini ideal dari bentuk daun dan jumlah bunga. Begitu juga dari Kamboja, yang sebelah sini ini jarang kena sinar matahari, nanamnya bareng, ini tumbuhnya lebih lama daripada yang full kena sinar matahari. Bahkan ini sudah mulai mau keluar bunga. Nah, ini tinggal saya tancepin gitu aja di paving sela-selanya, gitu udah bisa jadi pot. Termasuk di sela-sela tembok sini kita masih bisa tanam tanaman-tanaman yang kita inginkan. Contoh ini saya tanam sirih gading ya, kita maksudkan agar dia merambat ke tembok, tapi ini baru tadi pagi nanamnya. Oke, kurang lebih kayak gitu tentang paving grass block ya. Jadi semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya niat untuk memasang paving grass block agar bisa disesuaikan dengan kondisi rumahnya dan mendapatkan strategi yang terbaik supaya tidak mubazir. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.